Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita mulai pembelajaran lagi pelajaran fikih, yaitu bab masalah kurban. Baik, sebelumnya mari kita mulai dulu dengan baca bismillah. Semoga kita nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya absen dulu. Anak-anak, ya, semuanya masuk ya. Tidak ada yang izin, alhamdulillah. Baik, sekarang kita mulai, yaitu bab masalah kurban. Kurban kurban dalam sejarah Islam dimulai pada masa Nabiullah Ibrahim. Mulanya beliau ini bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Mimpi pertama beliau ini masih ragu apakah ini bisikan setan atau memang perintah dari Allah. Beliau bermimpi kedua sampai ketiga. Dan pada akhirnya untuk mimpi yang ketiga dia yakin bahwa yang menyuruh dalam mimpi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mimpi tersebut dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Saat itu Nabi Ismail masih berusia 7 tahun. Pada tanggal 10 Dzulhijjah inilah Nabi Ibrahim menjalankan perintah dari Allah, yaitu untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Namun karena ketaatan dan kecintaan Nabi Ibrahim kepada putranya, akhirnya Nabi Ismail ini digantikan oleh seekor domba yang sangat besar. Nah, inilah awal mulanya perintah pelaksanaan kurban. Sekarang pengertian ibadah kurban. Kurban itu apa? Menurut bahasa yaitu artinya dekat atau mendekatkan atau menghampiri. Sedangkan istilah adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ini menurut istilah. Dasar ibadah kurban apa? Yang pertama adalah Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar ayat 2 dan Al-Hadis. Hukum kurban itu adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Kalau dilaksanakan akan mendapat pahala, kalau tidak dilaksanakan tidak berdosa. Hukum yang kedua adalah wajib. Kurban bisa menjadi wajib jika seseorang tadi bernadar untuk melaksanakan kurban. Bernadar. Yang kedua, jika ia telah mengatakan ketika membeli atau membeli hewan tersebut ini adalah hewan kurban, atau dengan kata lain yang bermakna sama, ini menjadi hukum wajib. Jenis hewan kurban adalah hewan ternak. Hewan ternak jenisnya bisa kambing, domba, unta, kerbau ataupun sapi. Umur hewan, kalau domba 1 tahun, kambing 2 tahun, sapi minimal 2 tahun, dan unta minimal 5 tahun. Nah, ini adalah gambarnya. Penyembelihannya kapan? Ya, setelah sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari Tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Tempat pelaksanaan kurban adalah tempat di mana dilaksanakanlah sholat Idul Adha. Bisa di rumah, di musola, masjid, atau tempat yang telah disediakan. Tata cara menyembelih hewan kurban, yang itu ada yang merobohkan hewan dengan diawali dengan baca bismillah, lakukan sekali gerakan potongan leher, lakukan pengulitan, ikat seluruh makanan dan bubur hewan, gantung sekali belakang hewan setelah disembelih. Ini adalah tata cara menyembelih hewan kurban. Sekarang sunnah menyembelih hewan kurban. Yang pertama adalah membaca bismillah, membaca sholawat kepada Nabi, membaca takbir. Kalau bisa orang yang berkorban adalah memotong sendiri, tapi kalau tidak bisa diwakilkan. Terus saat menyembelih menghadap
kiblat baik orang menyembelih maupun hewan kurban. Dan terakhir membaca doa kepada Nabi Muhammad. Sekarang pembagian daging kurban itu ada 3 cara. Ada 3. Yang pertama sepertiga daging untuk orang yang berkurban, sepertiga daging kurban diberikan kepada fakir miskin, dan yang ketiga diberikan kepada para tetangga. Tapi kalau kurban tadi adalah nazar yang wajib, maka seluruhnya diberikan kepada fakir miskin dan tetangga. Dan orang yang berkurban itu tidak boleh mengkonsumsi atau memiliki. Hikmah dibalik kurban. Yang pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah karena mendapatkan rezeki yang banyak, yang melimpah. Terus kurban dilakukan untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Hikmahnya lagi yaitu untuk melaksanakan atau menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim. Dan yang terakhir, ibadah kurban itu lebih baik daripada sedekah yang baik dengan uang yang senilai dengan harga hewan kurban. Nah, ini adalah penjelasan masalah bab kurban. Semoga apa yang kita bahas tadi, yang kita bahas tadi, semoga bermanfaat dan anak-anak dapat memahaminya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.